dan pencegahan pengendalian. Sebelumnya perlu saya sampaikan mungkin pada teman-teman bahwasanya kita tahu bahwasanya COVID-19 ini adalah penyakit new emerging ya. Kebetulan saya bekerja di Subdit Infeksi Emerging. Kami di Subdit Infeksi Emerging ini ada dua yang ditangani penyakit emerging, yaitu yang new emerging dan re-emerging. Kebetulan COVID-19 ini adalah new emerging. Kita tahu bahwasanya penyakit new emerging itu kita belum tahu sifat daripada penyakit itu seperti apa ya. Terus virusnya juga seperti apa, infeksiusnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Kita benar-benar blank untuk COVID-19 ini, walaupun kita sudah punya protokol tentang penanganan MERS. MERS itu sebenarnya sama dengan COVID-19 ini, sama dengan SARS pada saat zaman SARS, tetapi bedanya di COVID-19 ini, kalau SARS tidak sempat masuk kasus, MERS juga belum sempat masuk kasus, tetapi protapnya sama. Nah, giliran COVID ini begitu masuk, maka kita semua menjadi mabok semuanya, ya, mabok semuanya. Padahal pada saat kita penilaian JE kita udah oke dari sisi mana aja, artinya tidak kalah-kalah dengan negara lain juga Indonesia untuk JE-nya, tetapi begitu masuk kalang kabut karena kita negaranya besar dan kita pun juga dalam penanganan ini mungkin masih ada yang belum kompak kita untuk penanganan COVID. Penanganan COVID ini kita mulai harus kompak terlebih dahulu cara penanganannya, di mana kita tahu bahwasanya COVID ini tidak milik kesehatan saja, tetapi juga semua lintas sektor harus ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini. Baiklah teman-teman, di dalam buku pedoman revisi 5 ini mungkin nanti kita, kalau saya mengajari teman-teman mungkin tidak mau, adik-adik di sini kan, abang-abang di sini pasti sudah lebih tahu, tapi kita sama-sama membaca ya. Kalau sama-sama membaca artinya tidak saya saja yang menyampaikan informasi, tapi teman-teman membaca secara pelan-pelan supaya kita dapat memahami dan dapat mengerti, karena agak sedikit jelimet pada saat pengambilan kasus ini. Saya perhatikan sebenarnya tidak juga seperti itu. Nah, nanti kalau saya sampaikan, ya Ibu kan yang buat pedoman, Ibu kan tahunya ini mudah, tapi kami di garda terdepan ini susah. Nah, artinya di sini kita membuat pedoman pun juga tidak mudah seperti teman-teman bayangkan. Di sini kita sudah berbagai disiplin ilmu, sudah berbagai para profesi kita kumpulkan untuk menyusun pedoman COVID-19 ini. Nah, bahasan kita adalah situasi global dan Indonesia, gambaran umum COVID-19, pencegahan dan pengendaliannya. Nah, kita lihat latar belakang. Nah, latar belakangnya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Di 31 Desember 2019 ini adanya klaster pneumonia. Tanggal 30 Januari tahun 2020. Kenapa kita tahu di 31 Desember 2019 ini? Karena kita tahu bahwasanya kami Subdit Infeksi Emerging ini setiap minggu itu memantau penyakit-penyakit yang berpotensi KLB di luar melalui WHO. Jadi begitu di Wuhan terjadi lonjakan kasus di Desember itu, terutama saya yang sudah lama bekerja di surveillance dan saya tahu, waduh ini Wuhan kasusnya terus meningkat flu-nya, berarti ini akan terjadi sesuatu. Ternyata setiap hari kami pantau, begitu kami pantau ternyata benar dia akan menjadi menjadi pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini mungkin saya tidak usah uraikan lagi ya. WHO menetapkan nCoV sebagai PHIC. PHIC ini Public Emerging Infection Concern. Kalau bahasa Indonesia KKMMD, kedaruratan kesehatan meresahkan masyarakat dunia, ya, sama dengan PHIC itu ya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus confirm COVID, yaitu kasus yang ada di Depok. Kemudian tanggal 11 Maret kita WHO menetapkan COVID sebagai pandemi. Nah, ini tidak usah saya uraikan lagi, teman-teman sudah tahu kapan waktunya mulainya pandemi ini. Nah, update situasi global COVID-19. Kita tahu global situasi saat ini ada 38
juta kasus confirm dengan kematian 1 juta. Artinya CFR-nya 2,9% ya, angka kematiannya 1 juta. Kita lihat lagi. Nah, update situasi global juga ini kita tahu situasi regionnya WHO di sini. Mungkin ini sebagai untuk diketahui saja, Amerika sekarang ada 18.000 kasus, Southeast Asia ada 8.000, artinya teman-teman dapat informasi ini saja, dapat dibaca sendiri nanti. Kemudian kita lagi update situasi global COVID, region Southeast Asia, Indonesia, kalau saya bilang mendapat kesempatan ya nggak pas. Indonesia termasuk nomor 3 dunia terbesar kasusnya ya. Jadi di sini kita lihat, tetapi kita masih di community transmission ya, belum cluster. Nah, gambaran kasus dan CFS menurut umur. Ya, ini menurut umur untuk kita lihat bahwasanya Korea Selatan dan Cina. Di sini kita lihat bahwasanya kalau CFR menurut umur, maka keberadaannya yang paling banyak adalah pada usia yang kasus positifnya di usia 20 sampai 29 tahun ya. Kemudian dapat kita lihat lagi angka kematiannya berada di umur di atas 80 tahun ya kematiannya. Tetapi untuk kasus positifnya ini untuk Korea Selatan sebagai untuk informasi untuk diketahui saja. Cina juga demikian. Nanti akan kita lihat Indonesia berada di urutan keberapa ya. Jadi inline enggak dengan kasus Korea Selatan dan Cina. Nah, ini kita lihat lagi update hingga 14 Oktober, artinya seharusnya sudah ada yang hari ini, tetapi tadi saya masih ngambil yang kemarin karena saat sore hari tadi belum update, maka yang update hari ini untuk besok harinya. Nah, kita lihat di sini 10 provinsi tertinggi ya, 10 provinsi tertinggi dengan kasus COVID. Kenapa Aceh masuk menjadi prioritas kita juga? Karena tadi saya sudah sampaikan Aceh lonjakan kasusnya yang sangat dadakan dengan kasus yang tinggi. Jadi kalau yang provinsi lain mungkin dia anak tangga ya, tapi kalau Aceh ini dia langsung melonjaknya tinggi. Jadi menjadi sangat menjadi perhatian. Nah, di sini kita lihat hasil negatifnya ada 2 juta. Orang diperiksa ada 2.415. Kasus suspeknya ada 154.000. Spesimen diperiksa ada 3.800. Artinya di sini bahwasanya orang diperiksa dengan spesimen diperiksa ini kenapa nggak sama? Itu banyak pertanyaan. Semoga Aceh tidak bertanya seperti itu. Ini sudah mengetahui. Kalau orang individu orang, kalau spesimen artinya bisa saja satu orang spesimennya diperiksa 2 kali, 3 kali untuk follow up yang sebelumnya. Ya beda dengan yang sekarang ini. Sekarang ini udah lebih ngerucut. Waktu pertama itu kemarin memang kita sangat-sangat luar biasa. Artinya benar-benar mencari ilmu COVID ini sebenarnya seperti apa sih? Kita belum ada ahli COVID ya, belum ada ahli MERS. Jadi untuk penyakit emerging ini belum ada ahlinya. Jadi seiring waktu berjalan kita terus update, kita terus memperbaiki ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, kemudian ini perkembangan kasus kumulatif ya, kasus COVID. Nah, di sini kita lihat saya memperlihatkan terlebih dahulu itu angka kesembuhannya. Angka kesembuhannya terus makin meningkat. Ya, berarti kalau kita berbicara angka kesembuhan terus makin meningkat, berarti dalam penanggulangan COVID ini belum ada obat, belum ada vaksin, dan kita sudah berusaha untuk mengobati sesuai dengan gejalanya. Nah, artinya kita sudah mulai on track nih ya, udah mulai dapat nih artinya obatnya sebenarnya COVID ini seperti apa. Tapi kalau antivirus untuk COVID ini belum ada. Jadi beda dengan HIV. Kalau HIV sudah ada di antivirusnya. Kalau sama-sama virus. Tetapi kalau COVID ini masih pengobatannya sesuai dengan simptomatis. Nah, angka konfirmasinya walaupun
walaupun angka konfirmasinya terus meningkat, tetapi kita melihat angka kesembuhan meningkat, angka meninggalnya dia mulai melandai ya, mulai menurun. Nah, angka perbaikannya, recovery rate-nya sangat meningkat. Nah, itu yang paling penting untuk teman-teman ketahui, artinya COVID itu dapat diobati ya, ada sembuh. Nah, begitu ya. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat sekarang ini gelisah banget, terutama di Aceh. Saya perhatikan, mohon maaf teman-teman ya. Teman-teman masyarakat di Aceh ini kalau mau disuruh ke rumah sakit nggak mau, nanti di COVID-kan, nanti mati nggak boleh dibawa pulang mayatnya. Lebih baik saya mati di rumah daripada saya mati di rumah sakit. Artinya dia memvonis diri dia sendiri, wah ini kalau dibawa ke rumah sakit saya langsung mati. Ya, itu mohon teman-teman perhatian untuk disampaikan kepada masyarakat bahwasanya COVID ini dapat disembuhkan walaupun dia tidak ada obat yang spesifik. Ini obat COVID, ini vaksin belum ada, tetapi dia pengobatannya yang simptomatis, artinya yang sesuai dengan gejala. Nah, ini juga dapat kita lihat di sini recovery-nya juga udah mulai bagus ya. Nah, angka meninggalnya juga mulai menurun. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, walaupun confirmnya mulai meningkat, sembuhnya juga mulai meningkat. Di mana confirmnya mulai meningkat berarti teman-teman di layanan sudah mulai bagus untuk mengetahui mendiagnosis COVID-19. Nah, ini juga kasus konfirmasi. Kasus sebelumnya kita lihat konfirmasi total ini pasti meningkat karena kasus confirm ini total diambil kasus konfirmasi positif. Artinya dia tidak per hari. Nah, kita lihat total sudah 344 ya kasus konfirmasi positif. Naik 4.127 kasus. Kenaikan tertinggi dilaporkan pada 8 Oktober dia 4.850 kasus. Ini yang paling tinggi kenaikannya. Bukan berarti pada tanggal tersebut tanggal 8 Oktober itu berarti banyak kasus. Tidak demikian teman-teman sekalian ya. Artinya di sini teman-teman saat mengentrinya itu mungkin perkiraan kami karena sangat melonjak kasus pada hari itu, mungkin kasus yang seminggu yang lalu tidak dilaporkan sekaligus pada hari tanggal 8 itu. Kasus kemarin belum dilaporkan. Artinya terkumpullah di tanggal 8 Oktober itu semua, sehingga kasusnya meningkatlah menjadi 4.000 lah semua orang, di mana bahwasanya COVID masih banyak. Ada yang satu bilang COVID banyak, ada yang bilang COVID itu kan tidak ada. COVID itu kan politik. Saya juga bingung politiknya di mana. Kita teman-teman kesehatan, selagi rumah sakit masih penuh, maka COVID itu belum berakhir. Jadi jangan terpancing dengan kata orang ini dipolitisir COVID ini. Sementara saya sendiri juga bingung semua politik, maksud politiknya seperti apa, mungkin teman-teman sendiri mengetahui. Tapi bagi saya petugas COVID, saya tidak melihat seperti itu. Walaupun memang ada itu politik, tapi saya tidak ikut di dalam itu. Tetapi saya itu sebagai petugas kesehatan, saya melihat rumah sakit masih penuh, di mana-mana tempat tidur penuh. Artinya kalau orang nggak sakit, apa iya mau tidur ke rumah sakit? Terus kita juga petugas kesehatan, wah ini udah sembuh, apa iya mau kita tahan juga di rumah sakit? Nggak usah pulang, kami rawat di sini, apa iya? Nah, itu artinya teman-teman di garda terdepan, para dokter ini itu harus jeli melihat, jangan ikut-ikutan. Sebenarnya COVID ini nggak ada, sebenarnya COVID ini COVID masih ada dan penularannya sangat infeksius ya. Nah itu, nah yang sekarang ini saya dapat info bahwasanya ini sekarang ini 2 hari dia sebelum terinfeksi itu sudah sangat infeksius banget. Nah mulai lagi sekarang. Nah kemudian jumlah kasus harian berdasarkan jumlah yang dilaporkan oleh Kemenkes, ini bukan menggambarkan jumlah kasus yang terinfeksi pada hari tersebut. Nah seperti yang saya sampaikan itu tadi ya, artinya teman-teman mungkin ngentrinya telat,
kumpul-kumpul dulu baru sekaligus ngantri, maka terjadilah lonjakan kasus. Begitu juga dengan Aceh. Aceh tadinya nggak ada kasus, kok tiba-tiba jadi banyak ya. Nah ini kan mencurigakan sekali. Nah ada apa ini Aceh kok tiba-tiba jadi banyak? Ternyata setelah diselidiki sedikit, ditanya searching di data, memang COVID itu terus melaju mulai dari pertama ditemukan, terus dia naik, tetapi melaporkannya itu yang tidak setiap hari, artinya seperti itu. Nah, kemudian positive rate. Nah, di sini positive rate 14,3%. Target kita ini untuk Indonesia, target kita kurang dari 5%. Berarti kalau kurang dari 5% ini sistem surveillance kita bagus. Nah, untuk Aceh bukan berarti dia udah di bawah 5% itu udah tercapai target, berarti bagus dong. Kalau dikatakan bagus, yang target tercapai di lapangan pun juga di rumah sakit kasusnya mulai 1-2, nggak lagi banyak, nggak penuh lagi itu tempat tidur di rumah sakit. Itu artinya. Jadi kita harus melihat data dengan lapangan. Nah, ini kemarin ini saya lihat di Aceh, waktu saya datang ke Aceh kemarin itu, Bang Safrial melihat juga, artinya kita melihat di sini positif case-nya seperti apa menghitung. Kita udah bisa menghitung positif rate apabila kita mendapatkan kasusnya yang positif dan yang negatif. Nah, di sini yang positifnya yang mana? Bukan yang positifnya benar-benar untuk menegakkan diagnosa, artinya positif untuk menegakkan diagnosa, bukan positif kan kita di sini ngambilnya suspek. Suspek berarti orang bergejala. Nah, orang nggak bergejala juga di swab, hasilnya positif itu tidak termasuk ke dalam menghitung positif rate. Ya, nah di kita pun juga tidak dianjurkan orang yang kontak erat itu untuk di swab, tetapi di lapangan itu dilakukan. Ya, di lapangan dilakukan, yang kontak erat di swab. Padahal kita tahu bahwasanya yang di swab itu adalah yang suspek. Yang suspek artinya bergejala, yang nggak bergejala tidak usah. Dia hanya memantau diri dia sendiri kapan dia akan menjadi suspek di saat dia sudah bergejala. Gitu ya teman-teman ya. Jadi menghitung positive rate ini jangan digabung semuanya. Jadi yang memang untuk orang yang bergejala saja, yang memang untuk ditegakkan diagnosisnya, maka itu yang di swab itu yang kasus yang dihitung untuk positive rate-nya. Nah, ini CFR dari recovery rate yang saya sampaikan itu, CFR-nya dia melandai, mulai menurun, dan recovery-nya mulai meningkat. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini juga proporsi kasus positif, sembuh, meninggal menurut jenis kelamin. Ya, teman-teman tahu selama ini kalau bicara penyakit, kalau dilihat dari jenis kelamin, kecuali hamil, pasti ibu, nggak ada bapak-bapak ya. Nah, untuk segala penyakit pasti kita lihat yang paling banyak adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Banyak mobile ya, perempuan ibu rumah tangga. Tapi pada COVID ini sekarang ini sudah tidak demikian. Laki-laki dan perempuan itu hampir sama datanya. Artinya ibu-ibu pun juga sudah, walaupun dia tidak sebagai kepala rumah tangga yang mobile, yang harus dia keluar rumah untuk mencari nafkah, ibu-ibu sekarang jadi banyak. Kenapa? Sosialita, kumpul sana, pengajian sana, arisan sana, reunian, terutama yang sangat-sangat reunian. Reunian TK, reunian SD, reunian SMP, SMA, kuliah, macam-macam, pokoknya macam-macam grup reunian. Nah, ibu-ibu ini paling aktif, sehingga kita lihat pada COVID ini angka yang sakitnya antara ibu dan laki-laki dan perempuan ini menjadi hampir sama, bedanya beda sedikit. Kemudian kita lihat lagi distribusi usia. Tadi saya sudah sampaikan distribusi usia, datanya kita lihatnya POC hari ini. Nah, kita lihat lagi kasus konfirmasi dan meninggal. Kasus usia pada kasus konfirmasi dan meninggal. Kita lihat paling tinggi konfirmasi pada usia 24% ya. 20% pada umur 25 sampai 34 tahun. Ini masih usia produktif 24%. Tetapi angka kematian kita lihat paling tinggi pada usia
Yang 32% ini adalah pada umur 55 sampai 64 tahun. Ya. Nah, itu kenapa data ini saya tunjukkan supaya teman-teman menjadi perhatian. Ini inline untuk pemberian vaksin. Siapa menjadi sasaran pertama untuk pemberian vaksin nantinya? Nah, dilihat dari data ini yang menjadi perhatian kita pertama pemberian vaksin pada usia 25 sampai 34 tahun. Nah, di sini kita lihat angka nasional. Angka nasional kita 3,5% untuk CFR ya. Saya sampaikan tadi bukan berarti kita CFR kita aja nggak kurang di bawah 5%, berarti aman dong. Nah, seperti itu. Tapi tidak demikian. Kita tahu sekarang ini kan Jawa Timur kasus sekarang CFR-nya tinggi sekali. Nah, di sini tapi mereka lebih cepat penanganannya, lebih cepat melandai semua indikator karena mereka dalam penanganannya sedikit lebih serius, lebih kompak, lebih benar-benar gerak cepat karena dilihat dari ini dari data-data yang masuk kepada kita. Kita lihat Aceh ini berapa? Aceh itu 3,65. Berarti ini beda sedikit dong sama nasional. Kita bagus. Nah, begitu kita bicara bagus, maka lengah semuanya. Kita jangan lihat di sini boleh kita lihat data di sini. Tetapi lapangan perlu kita lihat apakah di rumah sakit sudah mulai sepi. Ya, apakah di rumah sakit tempat tidur ICU sudah mulai kosong, tidak ada lagi memang kasus COVID. Nah, itu baru bisa kita katakan, benar, berarti di Aceh angkanya sedikit beda dengan nasional. Tetapi kalau di rumah sakit masih ICU penuh, tempat tidur penuh, maka COVID itu masih banyak, teman-teman masih butuh perhatian yang ekstra. Nah, ini juga kita lihat sebaran kasus per provinsi. Ya, artinya dia sekarang semua provinsi kurvanya naik, terus confirmnya naik, ya. Jumlah kasus positif per harinya dan 14 hari terakhir semuanya naik. Enggak apa-apa ya, sebaran kasus per provinsi artinya kita mulai tahu dalam apa ya? Artinya dalam pengambilan kasusnya sudah mulai, tracingnya sudah mulai bagus di sini. Kemudian kita bahas ini mengenai gambaran umum COVID-19. Nah, ada 7 coronavirus yang terinfeksi, yang teridentifikasi dapat menginfeksi manusia. Ya, kita tahu COV-4 jenisnya ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta. Nah, COV yang umum menginfeksi manusia, kita lihat golongan 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4 ini paling dia juga gejalanya ringan. Kemenko yang ringan saluran pernapasan atas. Artinya yang ringan-ringan lah gejalanya. Ini disebabkan oleh 1 sampai 4. Tetapi kalau kita lihat yang beta ini, yang COVID lain menginfeksi manusia itu yang sangat bahaya, yang sangat infeksius, sehingga dapat menimbulkan pneumonia berat, distress syndrome yang sekarang ini kita lihat. Begitu datang, begitu COVID, nggak lama mati. Kenapa saya bilang mati? Karena yang kita cari adalah angka kematian. Ya, makanya saya suka bilang, udah mati, karena kita bukan angka meninggal yang kita cari. Memang orang itu meninggal, tetapi pada surveillance kita cari angka kematian. Nah, tiba-tiba udah disampaikan, sudah mati. Nah, di sini kenapa? Kita lihat yang 567. 567 ini kita tahu SARS-CoV ya. Kita perlu tahu kan SARS-CoV pertama dulu waktu saat SARS dulu tahun 2002 sampai 2003. Ini CFR-nya 9%. Tinggi ya teman-teman. Nah, ini juga diperkirakan ini disebabkan oleh kelelawar. Nah, perantaranya yaitu civet, kucing ya. Kucing Himalayan dan civet diperkirakan dapat menularkan kepada manusia. Artinya ada perantara. Untuk MERS juga kayak gitu. Sebenarnya Indonesia itu yang sangat berisiko masuk adalah MERS karena banyaknya MERS itu ada di Arab. Banyaknya orang umroh, banyaknya orang berangkat haji. Nah, Indonesia sangat banyak. Nah, MERS-CoV ini tahun 2012 sampai sekarang CFR-nya 35%. Tinggi ya, MERS tinggi. Kemudian dia dari kelelawar juga. Kemudian perantaranya adalah unta muda yang masih satu pundaknya.
kok bisa sih unta muda ini, kok bisa dari kelelawar kemana, di mana kelelawar, di mana unta muda ini. Kalau udah bicara kelelawar ini, berarti kalau si unta makan kelelawar nggak mungkin, berarti si kelelawar makan buah, buah dimakan oleh si unta ini. Maka si unta ini karena ada yang mengurus si unta ini, nularlah kepada manusia. Dari manusia ke manusia itu masih terbatas, ya. Dari manusia ke manusia masih terbatas tuh, SARS-CoV-2 ini dia mirip dengan SARS yang pertama tipenya, maka dibuatlah SARS-CoV-2. Ini juga dari kelelawar diperkirakan. Nah, perantaranya apa? Pangolin. Pangolin itu apa ya saya bilangkannya itu ya? Pangolin itu terenggiling. Dia mirip dengan terenggiling. Indonesia paling tinggi ternyata mengekspor terenggiling. Di daerah Jawa, terenggiling ini makanan paling enak. Ada itu di satu daerah, mereka makan sate terenggiling. Nah, saya geli dengarnya ya. Kita orang Aceh mungkin enggak sampai ke situlah binatang kita makan, mungkin enggak lah ya. Nah, ini juga apakah iya dari terenggiling ini menularkan pada manusia? Tetapi untuk SARS-CoV ini penularan manusia ke manusia itu sudah tidak terbatas. Kalau MERS masih terbatas ya, begitu. Nah, kemudian kita kalau penyakit yang 5, 6, 7 ini dia berat. Apabila terinfeksi oleh jenis ini, maka dia berat, pneumonia berat dan distress syndrome. Nah, kemudian lihat lagi replikasi virus. Nah, nama virusnya penyebabnya SARS-CoV. Mungkin ini hanya sekedar untuk diketahui bahwasanya di membrannya virus ini ada glycoprotein yang S ya yang melindungi itu virus itu. Nah, reseptor yang dapat dia sasarkan reseptor AC2 ini adalah yaitu paru-paru, saluran cerna, jantung dan pembuluh darah, organ berotot polos, ginjal, kulit, mulut, hidung, hati dan otak. Artinya reseptor ini dapat bertemu dengan virus ini maka langsung dia klik ya ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, lama virus bertahan di permukaan. Ini mungkin teman-teman perlu ketahui aerosol 3 jam. Tapi aerosol ini kita mikir lagi, kalau airborne berarti di dalam ruang yang tertutup, ber-AC di udara, maka penularannya seperti itu. Kalau aerosol berarti di ruang yang ada tindakan untuk intubasi. Nah, seperti itu ya, waktu paruh dia aerosol dengan aerosol 3 jam, waktu paruhnya 1,5 jam. Kalau dia lengket di tembaga diperkirakan 4 jam, tapi waktu paruhnya 1 jam. Kardus, stainless steel, plastik. Nah, sehingga inilah yang menghebohkan orang semua cuci tangan bolak-balik yang nggak berhenti-berhenti diperkirakan jangan-jangan ada di sini, jangan-jangan ada di sini. Akhirnya semua parno ya. Padahal kita tujuan adalah untuk PHBS, untuk kebersihan. Sebenarnya TBC jauh lebih berbahaya daripada COVID ini, tetapi TBC tidak di-COVID-kan kata orang begitu, tetapi enggak seperti itu. Artinya kita melakukan kebersihan ini, cuci tangan dan tutup mulut ini tidak hanya untuk COVID, tetapi untuk penyakit TBC dan penyakit lainnya pun juga bisa. Artinya begitu menyampaikan kepada masyarakat. Jadi ke masyarakat ini yang perlu, kalau kita sudah memperbaiki layanan sudah rapi, artinya sudah bisa mendeteksi, sudah bisa melayani, sudah bisa mengobati. Kalau masyarakatnya sendiri tidak mau akses, tidak mau datang ke layanan, maka siapalah yang mau kita periksa sekarang ini. Nah, saat ini yang perlu dikepung semua adalah masyarakat. Di 34 provinsi saya bicara, semua saya bilang sekarang ini 3M dan 3T. 3M pada masyarakat, 3T pada petugas kesehatan. Nah, ini baru kompak kalau ini bisa terjadi. Tapi kalau 3M tidak dikerjakan, tidak dikerjakan, ini tidak akan ketemu dan COVID ini terus berlarut. Ini hampir Desember. Ya, kemudian ntar ada vaksin. Nah, ada vaksin pun belum artinya tidak menyelesaikan langsung permasalahan. Langsung hilang COVID ini tidak ya. Kemudian penting untuk melakukan desinfeksi pada permukaan yang sering disentuh. Cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kalau saya sarankan boleh pakai hand sanitizer, tetapi lebih baik kalau ada air, pilihnya adalah air. Kalau air lebih bersih lagi, artinya pun ada. Kalau hand sanitizer mungkin mati sebentar virusnya, karena banyak orang bilang gini, padahal saya cuci tangan pakai hand sanitizer selalu loh, tapi kok saya bisa kena COVID ya? Nah, ini petugas COVID yang di kantor juga bicara seperti itu. Kalau saya lebih milih, saya cuci tangan pakai air, setiap ketemu air,
pakai sabun, dan saya tidak pegang-pegang hidung, tidak pegang mulut, tidak pegang hidung, tidak pegang mata. Karena kenapa? Reseptor di situ yang paling mudah. Kemudian jaga jarak. Udah, itu aja. Lain nggak ada pilihan saat ini, itu yang perlu kita jaga daripada kita bicara COVID, tetapi kita sendiri tidak menjaga seperti itu. Nah, bagi teman-teman di nakes, bagi petugas di kesehatan, bagaimana? Nah, ini juga harus memperhatikan bagaimana cara menggunakan APD, bagaimana cara melepaskan APD. Kita tahu bahwasanya Sumut setelah Jatim, Sumut nomor 2 angka kematian dokter dan nakes yang tertinggi. Nah, begitu kami datang ke Sumut kemarin, kami tanya di Adam Malik, kenapa kok angka begitu? Apa? Kenapa meninggalnya ini? Kenapa dokter ini? Kenapa? Ternyata dia udah ada gejala dan dia kan orang kontak erat setiap hari. Udah ada gejala, dia ngobati diri sendiri. Nah, kemudian dengan kondisi dia yang lelah itu, kecapean memperburuk dan dia datang ke layanan selalu pada fase 2. Artinya pada fase yang berat, sudah pada ringan, pada fase sedang tapi mengarah ke berat. Begitu dia datang sehingga tak tertolongkan. Nah, kemudian stabilisasi coronavirus nih, dia dapat di stabilisasinya pada kondisi apa? Coronavirus sensitif terhadap panas dan diinaktifkan pelarut lipid 56% 56 derajat Celcius pada 30 menit. Kemudian etil alkohol 75%, desinfektan klorin. Ini dia dapat mati. Alkohol 75% untuk kulit, BIT 1-3% dan klorin untuk meja, kursi, lantai, dan lain-lain. Nah, ini artinya, oh pantaslah orang disemprot klorin untuk meja, kursi, lantai. Nah, kemudian steril alat, seperti mainan, botol susu, dan lain pada panas, panaskan 100 derajat Celcius untuk sterilnya. Pertukaran ventilasi, perlunya buka pintu, jendela, artinya udaranya, ini percis kita disuruh bersih, benar-benar bersih, PHBS. Pertukaran kamar dibuka, jendela dibuka, tempat tidur dikibas. Nah, ini yang mungkin yang terlupakan selama ini. Mungkin bagi kita-kita yang sudah berpengetahuan, berilmu pengetahuan tinggi, ini sudah tidak asing. Tapi bagi masyarakat yang awam, yang jauh di sana, itu ini mungkin masih sesuatu banget untuk bersih. Ini butuh waktu memang. Kemudian sinar ultraviolet alamiah, artinya kita sudah dari ruang-ruang yang tertutup, maka pergilah ke ruang yang terbuka, ke panas matahari, panas-panasin badan lah supaya virus-virusnya pergi. Nah, yang inilah yang membuat orang ribut, selalu menjadi parno gara-gara kita sampaikan begini kalau tidak jelas pada masyarakat. Kalau saya lebih senang menyampaikan pokoknya bersih. Jangan tangan itu pegang-pegang sembarangan, terus pegang hidung, pegang mulut, pegang mata. Itu saja. Karena untuk menjaga tangan seseorang itu suruh begini pasti dia lama-lama lelah, capek. Akhirnya bablas. Nah, pegang lagi hidung tidak ditutup, mulut tidak ditutup, tutup mulut, hidung tidak ditutup. Kan begitu cara pakai masker. Oh, megap, pengap. Memang ngap pakai masker itu, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita lakukan supaya kita terhindar dari COVID. Kemudian kita lihat manifestasi klinis, dulu kita lihat hanya demam, sakit kepala, tidak sebanyak ini. Ini sekarang udah banyak macam. Kalau yang berat kita udah tahu, udah pneumonia, ARDS, dan gagal ginjal ya. Kalau dulu hanya mungkin demam saja, nyeri tenggorokan, batuk, pilek itu ya, sesak. Nah, itulah yang tahu. Ternyata hilang penciuman, kemudian hilang rasa kalau makan. Ini udah banyak, udah mual, muntah, udah ada mialgia, kelelahan, udah ada diare segala, dia udah sakit kepala. Artinya ini udah ada lagi penemuan-penemuan sehingga udah mulai komplikated lah di dalam orang sakit COVID tersebut. Jadi teman-teman perlu perhatian. Jadi jangan lihat diare yang berlebihan, mungkin bukan COVID tetapi penyakit lainnya. Nah, inilah yang muncul selalu nanti dibilang, oh diare aja dibilang COVID. Nah, itu. Oh, dibilang ini aja, dibilang ini. Flu aja udah COVID. Nah, kan masyarakat nggak ngerti. Makanya dia bicara seperti itu. Akhirnya muncullah, oh, rumah sakit suka meng-COVID-kan orang kok. Nah, begitu muncul bahasanya ya. Ini saya dengar nih bahasa seperti itu yang disampaikan.
Kemudian manifestasi klinis kita lihat yang sedang 40%, yang moderate disease 40%, yang biasa saja 15%, yang benar-benar yang kritis cuma 5%. Artinya yang benar-benar berat itu sebenarnya hanya 5%. Kasus kematian meningkat pada orang yang dengan kondisi penyerta. Penyerta yang paling banyak apa yang kematiannya? Ya ini hipertensi, kardiovaskular, diabetes ya, yang golongan-golongan inilah yang paling banyak, tetapi dari data yang masuk ke kami adalah hipertensi begitu. Tapi cuma 5% kok yang parahnya. Ya artinya oh berarti COVID ini enggak juga parah-parah banget, tetapi beritanya yang membuat kita parah. Nah, ini juga penyakit komorbid pada saya sudah sampaikan tadi ya, hipertensi, yang komorbid pada kasus yang meninggal juga dengan hipertensi. Nah, yang confirm hipertensi, yang meninggal juga dengan hipertensi. Nah, kita lihat cara penularan. Cara penularan masa inkubasi rata-rata 5 sampai 6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Nah, kita suruh jaga jarak 1 sampai 2 meter. Tapi apa iya orang bisa jaga jarak 1 sampai 2 meter, orang Indonesianya banyak begitu ya. Mungkin kalau di Aceh bisa, tapi kalau di Jakarta teman-teman sudah tahu begitu padatnya penduduk, begitu padatnya orang sekarang aja udah mulai sedikit yang keluar karena sudah mulai dengan kasus di rumah sakit mulai banyak lagi. Utamanya ditularkan dari orang yang bergejala, yang simptomatik melalui droplet saluran nafas, batuk, bersin, bicara, ya, kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh mulut, hidung atau mata. Ini dasarnya. Jadi kalau kita pahami dasarnya ini, maka jangan nyentuh mulut, jangan nyentuh hidung, jangan nyentuh mata. Kemudian transmisi airborne saat prosedur dan perawatan suportif yang menghasilkan aerosol. Yang tadi saya sampaikan, bronkoskopi atau intubasi pada saat nekan, maka dia mencerot, nah itulah menjadi aerosol. Ya. Kemungkinan transmisi airborne di setting publik, terutama pada kondisi padat, tertutup, dan berventilasi buruk, kombinasi dengan transmisi droplet dan kontak ini ya, mungkin ya pas karena padat, ya pas batuk, bersin, nggak tutup mulut, artinya kita ini sama-sama berpotensi menularkan dan tertular. Jadi jangan kita bilang, oh nanti saya tutup mulut, nanti saya tertular COVID. Dan kita juga bisa menularkan kepada orang lain, siapa tahu kita juga sudah terinfeksi. Ya, artinya kita ini sekarang ini untuk penyakit COVID ini sama-sama punya kesempatan menular dan tertular. Cara penularannya, nah ini kita lihat, orang yang terinfeksi bisa sebagai sumber penularan, terutama 2 hari sebelum sakit. Presimptomatis hingga selama sakit. Asimptomatis berpotensi menular risiko rendah. Asimpto yang tidak bergejala berpotensi menular tapi risikonya rendah ya. Tapi dia dapat menularkan. Nah, kalau 2 hari mungkin dia udah bergejala, dia udah positif pada ini di sini. Nah, 2 hari sebelumnya ini dia udah menularkan kepada orang lain. Nah, inilah yang disuruh kontak tracing. Mencari, tetapi mencarinya hanya terbatas, mencarinya hanya di lingkungan keluarga saja. Padahal ini bentuk kita serius dalam penanganan COVID, bentuk suatu negara serius dalam penanganan COVID, bagaimana kita melakukan kontak tracing. Kontak tracing itu 2 hari dia sudah positif ini, sudah bergejala, datang layanan periksa positif, maka dia sudah menularkan pada orang lain. Nah, yang ini nah, dia bisa kita lihat juga di sini setelah onset gejala hari ke-8 tidak ditemukan virus yang dapat dikultur. Artinya diperkirakan hari ke-8 dia sakit, maka kalau dikultur itu virusnya sudah tidak ada. Makanya kita bisa berani mengatakan untuk sembuh itu kalau kasus berat aja baru periksa follow up-nya. Tapi kalau kasus yang nggak parah banget, yang nggak berat banget, itu tidak perlu karena diperkirakan di hari ke-10 itu dia sudah tidak lagi infeksius, kalaupun masih ada positif-positif di hari 15 nanti lagi ada itu lagi bahasa seperti itu hanya serpihan-serpihan daripada virus itu. Kan virus itu waktu diperiksa PCR itu dipecahkan, begitu infonya dari laboratorium. Artinya dia di sini saya tekankan sekali lagi,
Presimptomatis ini 2 hari sebelum sakit dia dapat menularkan kepada orang. Nah, ada yang bisa tahu orang presimptom ini, nggak ada yang tahu. Makanya kita disuruh jaga jarak semua orang, disuruh tutup mulut semua orang. Artinya pada saat nanti orang itu toh positif gejala dia di hari berikutnya yang sudah pernah kontak sama kita, nah kita tidak tertular dari orang tersebut. Makanya disuruh tutup semua mulut. Jadi dulu pernah disampaikan oleh Pak Menteri bahwasanya yang tutup mulut itu adalah orang yang sakit saja. Pada saat itu mungkin kondisinya seperti itu. Pada saat Pak Menteri ngomong itu, ya kondisinya seperti itu. Ternyata seiring waktu berubah, terjadi perubahan, maka semuanya kita tutup mulut. Nah, itu yang didengungkan selalu oleh masyarakat, Pak Menteri aja juga bilang tutup mulut yang sakit saja. Nah, kita jangan seperti itu. Bapak sudah benar menyampaikan saat itu, tapi seiring waktu berjalan ya, terjadi perubahan, maka semua orang harus tutup mulut. Nah, ini juga faktor risiko. Kita tahu faktor risiko seperti saya sampaikan tadi, penyakit komorbid, kemudian merokok, orang obesitas, orang yang usianya tadi sudah saya sampaikan, usianya sudah tahu, yang tadi saya sampaikan usia produktif, dan orang usia yang sudah umur di atas 80 tahun pun juga masih. Kemudian riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi, kontak kasus konfirmasi atau probable, itu faktor risikonya. Nah, pemeriksa laboratorium. Kita tahu pemeriksa laboratorium diagnosanya tetap dengan NAT. NAT ini salah satunya adalah PCR ya, termasuklah di situ TCM dan viral load. Nah, kalau untuk TCM ini kan sekarang ini juga cartridge-nya juga susah. Kita pesan cartridge-nya masih di Amerika. Nah, di Amerika sendiri dia juga butuh buat diri sendiri. Jadi dia membagikan buat negara lain ya terbatas. Makanya kita di Aceh itu banyak itu alat TCM tapi cartridge-nya tidak ada. Nah, juga viral load juga bisa. Tapi kita lebih milihnya ke RT-PCR ini. Perlu 2 kali hasil dengan jarak minimal 24 jam untuk mendiagnosis. Untuk mendiagnosis, maka pemeriksaan PCR-nya hari pertama dan hari kedua. Ya, hari pertama dan hari kedua. Hari pertama negatif mungkin, hari kedua periksa positif. Tetap yang diambil adalah yang positifnya. Hari pertama positif, hari kedua negatif. Yang diambil tetap yang positifnya. Kemudian rapid test antibody tidak bisa digunakan untuk diagnosis, hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan serosurvey. Yang sekarang ini kita ini kok kemana pergi kita disuruh rapid? Karena masih ada kebijakan di Kementerian Perhubungan, rapid ini belum dicabut. Tetapi untuk kita mendiagnosis dari rapid ini tidak bisa, ya. Tetap diagnosa dengan PCR. Kemudian rapid test antigen. Nah, sekarang antigen ini bisa dapat digunakan sebagai alat deteksi dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu prosedur, keamanan petugas, penanganan limbah, dan validitas rapid yang memerlukan kajian. Ini Indonesia proses melakukan kajian untuk rapid test antigen ini. Kemudian pencegahan dan pengobatan. Belum ada vaksin dan obat yang spesifik. Saya sudah sampaikan, pengobatan diajukan sebagai terapi simptomatik dan suportif. Vaksin masih dalam tahap pengembangan. Pencegahan dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini ilmu epidemiologi, agent, host, environment. Ini semua ini harus seimbang. Kalau ada agent, tidak ada host, apa iya mungkin. Nah, kalau ada host, ada agent, apa iya mungkin. Artinya, ini ilmu belum ini tetap digunakan untuk penanggulangan penyakit. Di mana kita tahu bahwasanya agentnya tadi saya sudah sampaikan SARS-CoV ya, sangat infeksius. Angka reproduksinya saja 2-4. Artinya dia dapat menularkan, satu orang itu dapat menularkan 2-4 orang. Masa latennya lebih kecil daripada masa inkubasi. Masa latennya dia bisa 2 hari, masa inkubasinya 14 hari. Vaksin dalam proses pengembangan, pengobatan simptomatis. Hostnya kelompok usia dengan rentan berbeda antara negara. Antar negara itu berbeda usia rentannya. Nah, penderita penyakit kronis seperti saya sudah sampaikan, hipertensi ya, jantung, diabetes, penyakit pernapasan. Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang fleksibel menyimpan droplet, ya artinya yang sangat berpotensi dia menjadi tertular. Mobilitas penduduk yang meningkat, ya,
kemudian tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, perkotaan. Nah, itu kan tempat-tempat yang sangat padat penduduk, itu yang sangat berisiko untuk tertular. Karena tadi kita sampaikan bahwa jaga jarak. Nah, tapi kalau tempat yang penduduknya tinggi dengan kondisi lingkungannya, itu sangat mendukung. Kemudian herd immunity. Nah, kita kan berharap kan yang herd immunity ini kan, oh dia seperti polio, campak, mah. Oh, kalau dia udah terkena, nah itu lagi di masyarakat lagi kemarin tuh ya. 9 proporsi masyarakat telah memiliki kekebalan baik karena infeksi alami ataupun karena vaksin yang mampu untuk menghentikan KLB lebih luas. Nah, apa iya ini kita lakukan? Dicapai tanpa menempatkan orang pada risiko tinggi, kematian, layanan kesehatan. Contoh polio, campak, MAM, dan lain-lain. Vaksin merupakan salah satu alternatif paling aman untuk mencapai herd immunity. Artinya kekebalan itu paling aman didapatkan pada dengan memberikan vaksin. Kalau dia kekebalannya didapatkan dari diri orang itu sendiri, artinya kita biarkan dulu orang terinfeksi semua. Nanti yang selamat hidup, yang nggak selamat mati. Apa iya seperti itu penanganan penyakit kita? Nah, itulah konsep herd immunity. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi orang berpikir seperti itu, bahwasanya kalau kita udah kena COVID, kita udah kebal, kita tidak kena lagi. Oh, itu tidak benar, ya. Artinya kita sudah pernah kena COVID. Apa nanti kita bisa kena lagi? Bisa. Tidak ada cerita reinfeksi, bukan reinfeksi, tapi ya tetap infeksi baru. Dia tidak ada terinfeksi, ya. Artinya udah kena sekali sembuh. Habis itu nanti kapan kena lagi. Jadi artinya 2 kali kena. Nah, begitu. Jadi tidak ada cerita Yang paling bagus adalah yang paling alternatif paling aman untuk herd immunity ini adalah vaksin. Nah, pengembangan vaksin COVID sekarang ini, ya. Pengembangan vaksin COVID. Kita tahu kan kita tahu imun person orang. Nah, situasi untuk COVID-19 di mana vaksin baru tersedia pada masa pandemi. Kita tahu kan vaksin tersedia pada saat pandemi. Nah, kalau dia saat langsung tanpa vaksin, maka kurva dia akan seperti yang ini nih. Nah, kalau dengan vaksin, maka dia kurvanya yang seperti ini. Ini kan melonjak langsung karena dia tidak ada vaksin, ya. Kalau dengan vaksin dia kan situasi juga sudah ada sejak awal pandemi, tidak sesuai untuk kondisi saat ini. Saat ini kita nggak ada vaksin, maka dia kurvanya untuk imunitas orang itu seperti yang ini tanpa vaksin. Kalau dia adalah vaksin langsung dia lebih bagus begitu. Nah, kemudian pengembangan vaksin COVID-19. Kita tahu sekarang sudah ada vaksin, tinggal kapan kita melakukan vaksinasi, ya. Kabarnya sih di awal bulan depan, tapi itu masih proses, on progress, artinya bisa berubah. Dan berita sudah ada di awal November, tapi itu kan kita masih on progress. Kalau memang bisa di November, langkah lebih bagus. Nah, untuk pengembangan vaksin itu kita ada praklinis, ya, fase 1, fase 2, fase 3, kemudian perizinan. Nah, global ada 151 pengusaha vaksin dalam tahap preklinis. Nah, kemudian yang sudah lolos ke tahap uji vaksin dalam tahap uji klinis ada 40. Masuklah Sinovac. Nah, kita nanti akan menggunakan Sinovac, ya. Ada beberapa perusahaan yang kita gunakan karena si Sinovac ini dia udah masuk pada fase ketiga, tinggal dia ke perizinan. Nah, ini platform vaksin ini mungkin nanti dapat dibaca sendiri. Nah, sekarang kita ada vaksin merah putih. Vaksin dikembangkan Lembaga Riset Indonesia, yaitu Lembaga ICMEN, menggunakan virus COVID-19 bersirkulasi di Indonesia untuk perlindungan rakyat Indonesia. Di Indonesia secara paralel, upaya pendapat vaksin juga dilakukan melalui kerjasama dengan pengembangan vaksin lain, yaitu seperti Bio Farma dengan Sinovac. Artinya di Bio Farma ini Indonesia belum bisa memproduksi, tapi masih kerjasama dengan Sinovac. Tapi ke depan Bio Farma ini dapat mengembangkan. Kalbe Farma dengan Genexin dan BCHT Bioteknologi Indonesia dengan Sinopharm.
Sekarang ini yang sudah siap adalah Bio Farma dengan Sinovac. Nah, bahasan yang ketiga itu pencegahan dan pengendalian sesuai pedoman. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita pedoman pertama, revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga, revisi keempat, sekarang sudah revisi kelima. Revisi kelima warna bukunya seperti ini. Paling tidak teman-teman pernah lihat kulit bukunya. Walaupun nanti isinya nggak mau baca, tinggal nunggu kata orang. Ya, kalau udah kata orang itu belum tentu benar. Bisa salah, bisa benar. Nah, lebih baik kita membaca isinya supaya apa kata orang yang benar itu menjadi benar kalau memang kita sudah baca buku. Warna bukunya seperti ini, teman-teman sekalian. Paling tidak tahu dulu warna buku. Kemudian perubahan isi pada setiap bab. Ya, di revisi 5 perubahan pada setiap bab. Dilakukan revisi kelima ini sesuai dengan yaitu perkembangan kasus, perkembangan informasi, penyesuaian pengambilan kebijakan. Kenapa kok cepat banget ini perubahannya? Wong buku 1 aja belum khatam, 2 belum, 3 belum, 4 udah tiba-tiba udah kelima aja begitu. Karena kasus COVID ini kan sangat cepat progresnya dalam pengkajiannya, maka perlu juga kita menyesuaikan dalam kondisi belum ada ahli COVID. Makanya kita masih terus mencari-cari on progress, terus cari kalau ada ilmu baru, terus kita melihat, terus apakah bisa untuk Indonesia kita menyesuaikan apa yang dikeluarkan oleh WHO, tidak semua juga kita adopt. Tetapi kita mengadop, kita juga menyesuaikan dengan lingkungan, dengan negara kita sendiri. Kemudian kita lihat pencegahan dan pengendalian di situ ada surveillance, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, perbabnya, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan esensial. Nah, ini ada di dalam buku pedoman ini. Nah, kolaborasi dan koordinasi lintas sektor itu sangat penting. Untuk kondisi seperti ini, kesehatan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari lintas sektor lainnya. Kemudian strategi pengendalian COVID ini saya sudah sampaikan tadi harus berkolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Di masyarakat 3T, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di pemerintah artinya pemberi layanan dites, diobati, di tracing, dicari orang-orang yang kontak dengan dia 2 hari sebelum dia confirm, ya. Nah, ini pemerintah artinya di sini tidak hanya pemerintah. Nah, kalau bilang pemerintah nanti ya orang yang pegawai. Nah, di swasta pun juga kita ikut sertakan, ya. Pemerintah ini yang rumah sakit swasta juga diikut sertakan dalam 3T ini. Protokol kesehatan. Kita protokol kesehatan, 3 pesan kunci, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, saya sudah sampaikan, supaya kita dapat adaptasi kebiasaan baru. Artinya kebiasaan ini baru ini yaitu ya dari biasa kita nggak menggunakan masker, kita menggunakan masker. Dari biasa kita tidak cuci tangan menjadi lebih sering cuci tangan. Dari biasa kita tidak dengan orang dekat-dekatan, apalagi kalau ketemu cipika-cipiki ya, sekarang ini udah nggak ada lagi itu, lebih bagus. Laki-laki cium cipika-cipiki dengan perempuan karena teman. Belum lagi ngelihat yang di daerah mana, daerah timur itu saya pergi ya, itu udah tua ciumnya mulut orang tua. Itu mereka etika mereka sendiri. Kita yang lihat ini aja kok tua-tua dengan makan sirih, dengan nyuntil, tetapi dia udah cium mulut saja. Nah, dengan adanya COVID ini maka itu akan menjadi tidak dilakukan lagi. Bagus, saya senang. Artinya udah ada kata pembatasan di sini, bukan muhrim. Kalau kita muslim kita bilang, oh nggak salaman lagi, bukan muhrim. Nah, dengan adanya COVID ini menjadi terbiasalah kita tidak salaman yang bukan muhrim. Nah, di sini protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, gizi seimbang, kelola stres, kelola komorbid, cukup tidur, olahraga, mandi setelah bepergian, ya, desinfektan lantai, peralatan, cuci tangan, ya. Nah, ini yang perlu dikerjakan untuk protokol kesehatan. Siapa sih orang yang nggak stres hidup ini kecuali orang gila, ya kan? Berarti orang gila nggak kena COVID dong. Wong dia jorok kok, wong dia nggak cuci tangan, wong dia tidak stres. Nah, tapi nggak gitulah cara kita mikirnya, ya. Kemudian perubahan istilah pada pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 revisi 5.
teman-teman pasti masih menggunakan ini PDP dan ODP kontak erat. Kontak erat pasti masih ada lah ya kan. Nah, dari PDP dan ODP kontak erat ini menjadi suspek. Artinya sudah mulai ngerucut ya. OTG orang tanpa gejala sudah menjadi kontak erat. Konfirmasi ini masih tetap dong. Konfirmasi tidak bergejala ya. Ada dua yang bergejala dan tidak bergejala. Kemudian istilah baru. Kemudian kasus probable, kasus discarded. Nah, ini yang perlu kita baca sama-sama supaya pemahamannya kita juga sama-sama ya. Nah, di sini definisi operasional. Ini kasus suspek sebelumnya ya masih pada revisi 5. Tetapi sekarang ada dalam proses perubahan, tapi sudah dapat teman kerjakan. Dengan seiring waktu berjalan, kita menerima masukan dari teman-teman lapangan juga, karena sulit dipahami oleh teman-teman di lapangan, sehingga kita harus menggeser sedikit DO-nya, definisi operasionalnya, dari kasus suspek sebelumnya masih di dalam buku pedoman 5, tetapi yang suspek ini dia menjadi adendum, yang sekarang ini dipakai yang warna bukan hijau ini yang kuning ini. Sebelumnya seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Salah satu dari kriteria yang 3 ini yang perlu teman-teman baca. Benar-benar harus dibaca. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Sekarang ini pada transmisi lokal, tapi ada daerah yang nggak mau menyatakan dia itu transmisi lokal. Emang ada lagi provinsi yang nggak ada transmisi lokal, semua udah COVID. Orang dengan salah satu gejala tanda ISPA dan pada 14 hari sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus confirm atau probable. Orang dengan ISPA berat, pneumonia berat, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, yang baru untuk memudahkan teman-teman, yang ini, seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Satu, orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis dan salah satu kriteria epidemiologis. Kriteria klinisnya demam akut, ya akut, lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam dan batuk, atau terdapat 3 atau lebih gejala tanda akut berikut, yaitu demam, riwayat demam, batuk, kelelahan, sakit kepala. Ini yang saya sampaikan tadi pada orang yang tadi di atas, ya, yang tadi ada manifest, terdapat 3 ini, ya, atau lebih. Nah, itu dari sisi klinis. Dan kriteria epidemiologinya apa? Karena kalau bicara penyakit infeksi emerging ini kita selalu bicara surveillance epidemiologisnya. Ya, ada hubungan sebab akibatnya. Contoh dulu difteri. Begitu nemu difteri di Aceh, kita trace. Ini orang ini dari mana ya sebelumnya? Karena gudang difteri ada di Jawa Timur. Oh, sebelumnya dia pulang kampung. Jawa Timur datang ke Aceh. Nah, akhirnya dia difteri. Artinya, surveillance epidemiologi selalu dikaitkan untuk penyakit infeksi emerging. Kemudian, kriteria epidemiologisnya. Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan. Pasti ini tempat risiko tinggi penularannya ini di mana ya? Pasti rumah sakit yang kita mikirkan, ya kan? Kemudian 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara wilayah Indonesia melaporkan transmisi lokal. Ya. Kemudian pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan baik melakukan pelayanan medis, non medis serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak. Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus confirm, ya, atau probable COVID-19. Nah, jadi harus memiliki yang ini salah satu, terus ini juga salah satu. Kemudian seseorang dengan ISPA berat, seseorang dengan gejala akut insomnia, hilangnya kemampuan indera penciuman atau agusia, hilangnya kemampuan indera perasa, dengan tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi. Nah, kadang-kadang yang duluan dapat yang 3 ini di kantor ada cleaning service kita.
Dia tanya, dia dengar saya sampaikan kriteria 3 ini. Terus dia bilang, Bu, istri saya katanya seperti itu, Bu. Walah, ini cleaning service. Pulang suruh periksa, ternyata positif. Dia tidak duluan dengan demam, duluan dengan yang nomor 3 ini. Nah, itu teman-teman, jangan terkecoh. Ya. Kemudian DO untuk kasus probable. Di revisi 5 yang tertulis sekarang ini masih di revisi 5 juga, jangan sampai revisi 6 dulu. Ini menjadi adendum. Ya, kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang menyakitkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksa laboratorium RT-PCR ya. Keterangan termasuk yang tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium dengan alasan apapun. Ini yang sebelumnya agak sulit dipahami. Nah, yang sekarang ini udah kami coba rapikan bahasanya untuk memudah pahami. Kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Ya, atau hasil pemeriksaan laboratorium PCR 1 kali negatif dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR yang kedua. Ya, nah setelah memiliki gambaran klinisnya. Nah, salah satu dari ini masuk ke dalam probable, jadi udah lebih mudah karena selama ini masih pada bingung dengan membaca yang hijau ini. Kemudian kematian. Nah, kematian ini lagi yang sangat ya, kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus confirm atau probable COVID-19 yang meninggal. Sekarang ini kematian dalam proses perubahannya. Kemudian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus confirm COVID-19 yang meninggal dalam masa isolasi atau kasus probable. Ya, dalam masa isolasi dia itu meninggal, maka ini disebut dengan kematian. Mungkin dia dalam mana saya bilangnya kematian COVID ini. Jadi dia COVID-19 untuk kepentingan surveillance harus diperhatikan nih adalah kasus kematian kasus confirm COVID-19 yang meninggal dalam masa isolasi atau kasus probable. Itu yang harus benar-benar dipahami. Kemudian DO lagi untuk kontak erat ya, untuk kontak erat kita lihat di sini orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau confirm. Riwayat kontak ini dimaksud antara lain kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau kasus confirm dan radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Ya, ini harus seperti ini, tidak bisa ditawar. Nanti kalau ditawar menjadi lain lagi nanti. Sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan. Orang yang berikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau confirm tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan pada risiko lokal yang ditetapkan oleh tim PE setempat. Penjelasan lihat pada lampiran 5. Baca nanti lampiran 5. Pada kasus probable atau confirm yang bergejala simptomatis untuk menemukan kontak erat periodik, kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala. Saya sudah sampaikan tadi dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Ya, pada kasus confirm yang tidak bergejala untuk menentukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus confirm. Saat diambil spesimen, ya. Kemudian pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Seseorang dengan status suspek dengan hasil pemeriksaan PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu kurang dari 24 jam. Discarded. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Seseorang dengan kasus kontak erat. Ya, kasus kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari itu discarded. Kasus confirm. Seseorang yang dinyatakan positif, ini udah pastilah confirm ya kan, dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR, ya, gold standar kita PCR. Kasus confirm bagi 2 yang saya sudah sampaikan, simptomatis dan asimptomatis. Kenapa saya ulang lagi di sini supaya
teman-teman membacanya itu ya, apakah dapat yang dari tadi yang saya sampaikan lebih mudah atau yang dengan DO yang ini yang sebenarnya yang ada di dalam pedoman. Nah, DO ini saya sudah sampaikan tadi, ini tidak usah saya ulas lagi karena sama dengan seperti yang saya sampaikan. Nah, penemuan kasus di wilayah. Penemuan kasus di wilayah baik dari pasien ke puskesmas, rungkit pemerintah, swasta, klinik kesehatan. Ya, kemudian deteksi kasus berasal di wilayah, deteksi kasus yang berasal dari kunjungan pasien ke pasienkes, surveillance ILI, ya di puskesmas atau surveillance SARI di rumah sakit atau FKTR. Ini juga menjadi perhatian kita menemukan kasus COVID. Laporan masyarakat, surveillance berbasis masyarakat, berarti hasil penelusuran kontak, surveillance kasus, surveillance khusus pada kelompok berisiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan, asrama, lokasi fungsi dan lain-lain. Nah, di sini barulah kita main dengan rapid biasanya. Di rapid ini dulu yang reaktif dilanjutkan ke PCR. Artinya kalau nemu kasus dan lain nggak bisa rapid, apalagi orang udah bergejala ya. Kemudian respon kesehatan masyarakat, karantina, isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, pendidikan epidemiologi, komunikasi risiko, dan pemberdayaan masyarakat. Ini berdasarkan kriteria kasus, apakah dia suspek, probable, konfirmasi, atau kontak erat. Nah, jadi mulai dari sini baca runut ke sini. Nah, karantina adalah, kita kan selalu menyatakan, oh itu di karantina, oh itu di isolasi. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini COVID melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID, tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien confirm COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Ini perlu dilakukan karantina. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Nah, perlu diisolasi gitu. Nah, ini kasus suspek. Nah, suspek ini harus benar-benar dikuasai. Kegiatan isolasi dilakukan sesuai kriteria perawatan pasien, ya terlampir. Isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek. Isolasi dihentikan apabila kasus memenuhi kriteria discarded. Suspek artinya orang yang sudah bergejala. Ya, dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1, ke-2 untuk pemeriksaan PCR. Mengambil spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman di pasien atau lokasi pemantauan. Artinya kalau orang nggak dilatih untuk mengambilkan spesimennya kan kasihan orang sakit untuk ngambil swab. Kemudian pemantauan dilakukan berskala selama menunggu hasil pemeriksaan lab. Pemantauan dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan lab. Ini yang banyak adalah di sini. Nah, ini yang paling banyak. Yang nomor 3 ini, aku lagi nunggu kemarin ya, aku lagi nunggu hasil lab, hasil swabku. Dia jalan-jalan kemana-mana, duduk dekat kita. Ini yang nggak benar. Ya, kalau orang udah nunggu hasil lab itu berarti dia udah ada sesuatu dan dia tidak boleh lagi berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau dia ya nanti keluar hasil labnya positif, maka saat dia pergi-pergi itu dia udah dapat menularkan pada orang lain. Pada suspek yang melakukan isolasi mandiri di rumah, suspek berarti bergejala. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Makanya perlunya dia menyampaikan kalau dia udah isolasi mandiri di rumah dipantau oleh petugas kesehatan setempat untuk menjaga-jaga, takutnya nanti sewaktu-waktu dia menjadi parah, dia pikir udah di rumah saja karena kan disuruh di rumah karena ini ringan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak lepas dari pemantauan petugas kesehatan. Pemantauan dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan PCR selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu di atas 24 jam menunjuk hasil negatif, ya. Itu pemantauan dapat dihentikan.
Kemudian kasus suspek yang sudah selesai isolasi dan pemantauan dapat diberikan surat pernyataan selesai masa pemantauan. Surat dari dokter, penanggung DP, JP, penanggung jawab pasien. Nah, ini perlu surat ini. Komunikasi risiko pada kasus termasuk kontak eratnya. Ya, suspek yang melakukan isolasi mandiri harus lakukan kegiatan sesuai dengan protokol isolasi mandiri. PE dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai suspek, termasuk dalam mengidentifikasi kontak erat. Ini perlu. Kasus probable, kegiatan isolasi dilakukan sesuai kriteria perawatan pasien. Isolasi dilakukan sesuai kriteria pasien. Ini nanti dapat dibaca yang manajemennya di klinik bab 5. Ya, di situ semua sudah kami uraikan supaya benar-benar buku pedoman ini dapat membantu teman-teman di lapangan apabila mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan informasi, maka di buku ini sudah kami lengkapi. Seringnya buku itu tidak dibaca, maka dia bertanya. Nanti pada saat dia bertanya, kita sampaikan, terus dia baca begitu. Oh iya, ternyata di buku ada semua, katanya. Ya, kemudian pemantauan dilakukan berskala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasi selesai isolasi. Pemantauan dilakukan oleh petugas FRDL untuk kasus probable sama dengan suspek tadi. Jika sudah selesai isolasi, maka diberikan surat pernyataan selesai masa pemantauan. Sama ya dengan kasus suspek yang dirawat di rumah. Kemudian apabila kasus probable meninggal, tata laksana pemulasaran jenazah sesuai protokol pemulasaran jenazah kasus confirm COVID-19. Ini ya, ini diributkan orang nih yang nomor 3 ini apabila confirm apabila kasus probable meninggal. Padahal udah jelas kita jelasin yang probable-nya. Komunikasi risiko kepada kontak erat harus berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, pemantauan perkembangan gejala, dan lain-lain. PE tetap dilakukan untuk mengidentifikasi kontak erat. PE, kontak tracing, ya, itu sama. Ya. Kemudian kasus konfirmasi. Ini sudah saya sampaikan tadi, isolasi dilakukan sesuai kriteria perawatan pasien. Isolasi pada kasus ini dilakukan selama belum dinyatakan selesai. Nah, ini juga dapat dibaca di bab 5 nanti. Pengambilan spesimen 1 kali pada kasus berat, ya kasus confirm. Pengambilan spesimen 1 kali pada kasus berat untuk atau kritis untuk follow up. Artinya pada kasus confirm yang berat, kasus berat, dia dapat melakukan follow up 1 kali untuk pemeriksaan PCR. Kalau kasus yang biasa tidak ada lagi untuk pengambilan spesimen untuk dilakukan follow up. Ya, dilakukan di rumah sakit juga ini follow up-nya. Pada kasus tanpa gejala ringan, sedang tidak perlu dilakukan follow up pemeriksaan. Hanya yang berat. Sekali lagi teman-teman, hanya yang berat dilakukan follow up. Ini banyak di lapangan nggak pede. Dasarnya mana orang tersebut kita bilang sembuh, wong spesimennya nggak diperiksa, wong nggak diswab lagi untuk kita nyatakan sembuh. Nah, padahal saya sudah sampaikan tadi bahwasanya diperkirakan pada hari ke-8 aja kalau di kultur kumannya itu sudah tidak ada. Nah, tapi tetap nggak pede. Tetapi kami tidak menganjurkan hal itu dilakukan. Kalau teman-teman mau melakukan sendiri, maka itu adalah kebijakan teman-teman sendiri yang tidak diatur di dalam buku pedoman revisi 5. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dengan pengalaman di Pasienkes atau lokasi pemantauan. Artinya lokasi pemantauan bisa aja di rumah sakit darurat, bisa aja di rumah dia diambil, gitu ya. Nah itu maksudnya, tapi yang ngambilnya ya petugas yang sudah terlatih. Pemantauan juga dilakukan berkala selama belum menyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi DO selesai isolasi. Dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan lab, sama seperti yang tadi. Kemudian ini juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Kalau selesai isolasi pemantauan dapat diberikan surat pernyataan sama. Komunikasi risiko tetap dilakukan, PE tetap dilakukan dalam mengidentifikasi kontak erat. Pelaku perjalanan harus mengikuti ketentuan sesuai protokol kesehatan ataupun ketentuan perundang yang berlaku. Bagi pelaku perjalanan yang akan berangkat ke luar negeri harus mengikuti protokol yang sesuai
yang sudah ditetapkan negara tujuan. Artinya kita mau masuk ke negara orang itu, oh ini harus ada hasil swab-nya. Nah, itu harus dipenuhi. Begitu juga dengan kita juga di negara kita, mau ke satu provinsi, ada provinsi yang cukup dengan rapid saja. Ada provinsi kalau enggak dengan hasil PCR, maka dia tidak mau menerima kita datang. Karena saya sampaikan demikian, karena saya yang suka keliling 34 provinsi. Ada provinsi yang nggak mau terima kalau nggak ada swab. Nah, kemudian seluruh penumpang dan alat angkut dalam melakukan perjalanan harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan harus memiliki persyaratan sesuai dengan peraturan karantina yang berlaku. Petugas kantor kesehatan pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan atau kedatangan melakukan kegiatan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut pemeriksaan lain yang dibutuhkan serta melakukan verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan dengan hard card itu. Nah, secara elektronik juga ada maupun non elektronik. Untuk peningkatan kewaspadaan, Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi, Kabupaten Kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi EHC ini. Jadi di EHC ini, Health Alert Card ini, dia sudah lengkap semua. Kita dari daerah mana, mau menuju ke mana, tempat tinggal di mana, nomor handphone yang bisa dihubungi siapa. Jadi dia ini sudah lengkap di EHC ini. Nah, ini yang ringkasan manajemen klinis berdasarkan kriteria kasus. Ini yang saya bacakan tadi semua, inilah manajemen klinisnya, intisarinya adalah ada di sini. Nah, di mana kita tahu kasus suspek, setelah suspek maka confirm. Setelah confirm, kita lihat dia tidak bergejala, atau sakit berat, atau sakit ringan, atau sedang. Apa yang harus dilakukan? Ini kan kasus suspek. Kalau saya sudah bicara suspek, berarti di sini orang yang bergejala. Kalau nggak bergejala itu bukan suspek. Ya, kalau tidak bergejala bukan suspek. Kemudian dari suspek ini confirm. Kalau udah bicara confirm berarti sudah positif dia. Nah, dari positif ini dia apakah dia bergejala, apakah sakitnya ringan, sedang, atau sakit berat. Kalau dia tidak bergejala, maka isolasi mandiri. Bisa di rumah dia sendiri. Atau tidak memungkinkan di rumah dia sendiri karena rumahnya sempit, tidak bisa. Nah, ini maka harus daerah menyiapkan rumah sakit darurat yang sebagai tempat mereka isolasi. Kemudian isolasi minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis confirm. Ini bagi orang yang tidak bergejala. Ya. Kemudian tanpa follow up PCR dia, tidak lakukan follow up PCR, tapi 10 hari sejak pengambilan. Kalau sudah 10 hari, maka dia sudah isolasi sendiri, sudah selesai. Nah, selesai isolasi mandiri. Artinya dia sudah sembuh. Kemudian sakit ringan, yang confirm dia sakitnya ringan dan sedang. Ini bisa isolasi mandiri, bisa isolasi darurat, bisa rumah sakit, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, sakit ringan dan sedang ini diperhitungkan takutnya dia datang seringnya ini datang pada kondisi di sini orang sakitnya. Ya, kalau di sini masih bisa di rumah lah. Nah, kalau di sini dia udah datang di ringan. Nah, ringan ini datang bagaimana supaya kita bisa pindah ke ini yang menjadi penyakit yang ke sini ringan. Nah, yang sedang ini bisa pindah ke ringan. Yang jangan sampai yang sedang ini pindah ke yang berat. Ini yang paling sering di rumah sakit. Menurut kedatangan kami ke rumah sakit yang kami tanyakan, wawancari di rumah sakit, seringnya apalagi orang takutkan dengan COVID, jadi datangnya selalu sudah telat. Jadi nggak lama setelah itu, terus orangnya meninggal. Jadi dibilang lah di rumah sakit itu nggak bisa nangani, mati. Nah, gitu-gitu deh. Padahal dia datangnya sudah telat, sudah sesak, ya. Nah, kemudian di sini juga isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala. Kalau yang tidak bergejala sejak diambilnya spesimen. Ya. Kalau yang bergejala ini 10 hari sejak muncul gejala.
ditambah 3 hari bebas tanpa gejala. Jadi setelah 10 hari, kemudian ditambah 3 hari lagi dia sudah bebas gejala, ini tanpa follow up PCR. Nah, kalau misalnya 10 hari dia masih bergejala juga, apakah itu dia gejala COVID atau ada penyakit bawaan dia, gitu ya. Nah, situ. Nah, takutnya nanti dia nggak bebas-bebas gejala ini sampai 20 hari, sampai 30 hari dirawat terus pokoknya. Itu tidak lagi masuk ke dalam adanya COVID. Karena kan COVID tadi udah saya ulang lagi. Hari ke-8 aja kalau di kultur dia sudah tidak ada lagi virusnya. Nah, berarti kan kita hari ke-10 tambah 3 hari bebas gejala. Walaupun dia ini misalnya bebas gejalanya masih ada sedikit gejala, tapi dia udah 14 hari kita rawat. 14 hari. Nah, ini di rumah tetap dia menjalankan protokol kesehatan selama 7 hari. Masih tetap, walaupun dia udah dari rumah sakit, udah enggak itu, di rumah karena udah selesai isolasi, udah dinyatakan sembuh, tapi tetap pulang ke rumah ini, saran kami tetap dia melakukan protokol kesehatan itu selama 7 hari masih ketat lah, artinya kalau suami yang sakit pulang ke rumah ya enggak usah dulu lah peluk-peluk istri, peluk-peluk anak, jadi masih jaga jarak-jarak dulu lah, daripada nanti sakit lagi orang yang kita sayangi begitu. Kemudian sakit berat. Nah, kalau sakit berat kan nggak tahu harus isolasi rumah sakit rujukan, ini nggak bisa di rumah sakit biasa aja nggak bisa, ini udah butuh ICU mungkin dia, ya kan? Ini 1 kali PCR negatif plus 3 hari bebas tanda gejala atau klinis. Yang tadi saya sudah sampaikan, 1 kali lagi PCR negatif. Kalau yang berat ini ada follow up-nya. Tadi sudah saya sampaikan, tambah 3 hari bebas gejala. Ya. Atau isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas tanda gejala klinis COVID-19. Ini selesai isolasi dan orang itu sembuh. Ya, sembuh. Nah, atau bisa juga di sini ya dari sini bisa turun ke sini meninggal. Kita usahakan jangan sampai lah dari yang sedang ini ke berat, tapi rata-ratanya sih dari sedang ini jatuhnya ke berat. Jarang dari berat ke ringan. Ada 1-2 dari sedang ke ringan ini sekarang ini sudah mulai banyak juga. Artinya kita sudah lebih waspada lagi untuk dalam menanganinya, sudah lebih terarah lah artinya ya. Kemudian kontak erat. Nah, ini kontak erat. Siapa sih yang kontak erat itu? Kegiatan karantina lakukan sesuai kriteria perawatan pasien. Karantina lakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus probable atau confirm. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala atau discarded. Artinya kan 14 hari. Nah, dalam 14 hari ini ternyata dia tidak menunjukkan gejala sampai hari ke-10 itu sudah boleh ya lepas dari karantinanya. Pemantauan dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejalanya. Nah, takutnya nanti dia kontak hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak bergejala, keempat, kelima. Nah, itu diperkirakan. Makanya terus dipantau karena dia sudah kontak dengan kasus positif dan kasus probable. Ya, apabila selama masa pemantauan muncul gejala dilakukan apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria suspek, maka dilakukan tata laksana sesuai kriteria. Pemantauan dapat dilakukan melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala harian dan dicatat pada formulir pemantauan harian. Artinya, orang yang dipantau ini tidak mesti petugas kesehatan datang ke rumahnya setiap hari, tidak mesti. Tetapi dengan melalui telepon dia memantau kesehatan bagaimana ada keluhan atau ada suatu daerah dia orang ini setiap dalam masa pemantau setiap hari dia WA-an ke nomor yang diberikan bahwasanya dia tidak ada gejala sampai selesai masa karantina dia. Nah, ada suatu daerah membuat seperti itu dia bisa. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan screening gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Kontak erat yang sudah selesai karantina, pemantauan dapat diberikan surat pernyataan selesai pemantauan dari dokter DPJP.
Bagi petugas kesehatan memenuhi kriteria kontak erat tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau confirm. Hasil positif melakukan isolasi mandiri selama 10 hari apabila selama kasus muncul gejala dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus confirm simptomatik. Hasil negatif tetap lakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina muncul gejala lakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek. Ya, jadi kontak erat ini bisa pindah dia nanti ke suspek. Artinya kontak erat ini dipantau, tidak di swab. Sekarang ini kontak erat banyak yang di swab. Kontak erat di swab dia tidak masuk untuk menghitung apa tadi rasio yang tadi saya sampaikan, positivity rate. Jadi tidak masuk. Jangan nanti teman-teman memasukkan, tidak bisa. Dia tidak diminta dari yang orang kontak erat yang di swab, tetapi orang yang suspek, nah itu baru masuk, ya. Nah begitu. Komunikasi risiko, petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko pada kontak erat berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, tata laksana lanjut jika muncul gejala, dan lain-lain. Ini perlu disampaikan, supaya ini disembunyi-sembunyi selalu ini karena takut nanti dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Ya, penyelidikan epidemiologi dilakukan ketika kontak erat mengalami perkembangan gejala sesuai kriteria kasus suspek atau konfirmasi. Ini ringkasan alur manajemen Kesmasnya dalam proses perubahan juga ini lebih simpel lagi. Walaupun tidak ada di pedoman revisi 5 yang sudah terbit, tetapi kami sudah membuat adendum yang mudah dimengerti oleh teman-teman. Ini malam ini perdana nih saya presentasi dengan perubahan-perubahan yang ini. Sebelumnya ini belum ada, saya masih presentasi dengan yang versi lama. Nah makanya tadi saya bilang sama Bang Sapril, pas lah Bang malam ini momen saya presentasi dengan yang sudah adendum terjadi perubahan yang mudah teman-teman mengerti. Kasus suspek, tadi sudah sampaikan isolasi, dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR hari ke-1 dan ke-2. Jadi nggak usah bicara lagi yang kurang dari 24 jam tadi, hari pertama, kedua. Kemudian apabila dia ringan, isolasi mandiri. Ringan apa sih ringan ini? Gejalanya ringan, isolasi mandiri. Tidak sampai menghilang penciuman, artinya masih demam, masih batuk biasa gitu ya. Sedang sambil memperbaiki hilang suara ya. Iya dok hilang. Iya dok hilang suaranya bang. Suara nggak ada nih. Suaranya hilang nih. Ya, Kak barangkali beliau Hilang sinyal. Ada yang tertekan mungkin. Toilet. Hilang sinyal Dr. Iraya. Sepertinya dok. Saya WA beliau ya. Ya, baik dok.
Kelihatannya memang putus nih karena saya WA juga sudah tidak masuk lagi nih, cuma satu conteng aja nih. Hai. Di telepon aja Bang. Ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Ketawa Sapuan. Tuh. Tekan satu. Tuh kan Habis baterai mungkin dok. Habis baterai itu dok nampaknya. mungkin Iya. Wabillahi taufik ya emang. sengnya gambar. Masa wabillahi taufik. Mungkin jawab aja lah materi. Ini jangan-jangan charger. Masih lama nggak waktunya buat beliau, Dok? Enggak, sudah habis tuh. Sedikit lagi ya? Menerima panggilan. Kita bubar aja. Bang, kalau wabillahi taufik Bang kan minta bahan aja Bang. Bagus sekali bahannya Bang. Tapi banyak mau ditanya juga nih. Banyak tambahan ilmu untuk kita, terutama paling tidak keberanian untuk memulangkan pasien, kemudian tidak perlu di swab kan begitu ya. Ya. Banyak yang mau ditanya juga nih Bang. Ya itu dia. Banyak pula yang Ini ditanya. benar banyak pertanyaan nih. Dok. Terutama soal follow up swab itu loh, Dok. Sudah banyak yang raise hand dari tadi saya lihat. Iya. Iya. Aduh. Atau kita lanjutkan hari Kamis nanti. Bersambung. Lanjut diskusi ya, Dok. Nah, Nomor Hari yang Kamisnya Boleh, lanjut boleh, diskusi gitu. kalau gitu, Ah, kalau ya. gitu kita Ini- aja. Setuju ya? Boleh juga, Dok. Boleh juga, Dok. Mantap tuh. Setuju, Dok. Jadi nanti Kamis bukan Kamis ya, jangan Kamis lama kali udah lupa kita nanti. Besok nggak, Dok? Nah, besok malam Minggu boleh. Besok malam boleh lah. Boleh, Dok ya. Besok aja langsung, Dok. Ya. Bang, minggu lah Bang. Tapi ada acara Bang. besok kalian, Bang, besok. Minggu. Ya, minggu aja. Minggu ya. Ya. Boleh Bang, Nanti kita cari insyaallah. waktu, tapi itu tanya jawab aja ya. 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 Kalau bisa bahannya di-share bang. Iya. Tinggal tanya jawab aja. Nanti kalian nanti bilang-bilang di share nggak baca juga. Nggak bisa juga dibilang cuma diskusi, Pengalaman Dok. kuliah. Yang penting tenang dulu bahan setebal ada ini, bang. Bang. Enggak setebal Dok, buku pegangan. Jangan juga cuma diskusi, mungkin kita tanyakan juga sama beliau, mungkin di terapi atau yang lainnya ada yang penting juga perlu disampaikan. Ya. Kalau memang, ya. Pokoknya kita tanya bebas apa saja. Oke. Barangkali mungkin kita yang belum kasih tahu Iya. kan prolong. Bagaimana kalau prolong positif terus Nah, itu dia, Dok. Itu yang paling penting. banyak nih pertanyaan. Cuman saya ini udah mulai curiga nih, dia habis pulsa lagi gitu. Saya kan Kalau habis Iya, besar telepon hotspot. nyambung. Habis paket. ya, pokoknya nanti saya usahakan. Ya, enggak apa-apa, saya nanti Siap. tamat sama dia, kita bubar dulu. Saya bilang kalau bisa saya usahakan minggu malam kita buat ini ya, kita buat tanya jawab aja gitu ya. Iya. Boleh, Dok. Revisi 5-nya saya share. Kemudian nanti juga kalau bisa bahannya kita minta ya. Ya. Oke, Dok. Siap. Fix ya, Dok. Hari Minggu ya, Dok. Oke, ya. Ya. Malam Jumat cepat istirahat kayaknya, Dok. Kita umumkan lagi karena saya lihat antusiasnya banyak nih. Iya. Ya, Berarti fix ya, Dok. Hari Minggu ya, Dok. insyaallah nanti saya ini kan.
Berarti bisa istirahat lebih cepat nih. Chargernya dok, jangan ingatin dok. Ya, charger sama pulsa nanti kita. Charger bisa diingatin dok. Nggak ada pertanyaan nih. Ya tuh pulsanya. Itu nih si ini nih si Darul nih, teman-teman dulu kan dia disingkil ya, Dokter Darul ya. Iya, kawanku tuh Rating Bang, berapa, nanti Bang? aku minta tuh. Kawan 91 tuh. Berapa? Rating berapa tuh, Bang? 91 dia, sama-sama aku. 91. Oh, 91. Nah, kita syukurlah. Nanti pokoknya kita minta lagi ya. Ya. Boleh. Siapa? Kita bubar dulu ya. Boleh, Bang. Oke Bang. Ya Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.